Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Ramadan fihi rahmatan wa maghfiratan wa izkim minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui dalam acara Risalah Berbuka Puasa. Tak lupa juga untuk memberikan solawat berserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Ibu Nur Hayati, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Endrekang. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Ustadz Syahrir Rizal SPDI sebagai narasumber. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, topik yang akan kita bahas yaitu 4 sebab orang menjadi sombong. Dan nanti saya akan berikan kesempatan buat ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Endrekang untuk bertanya langsung kepada Ustadz Syahrir Rizal. Dan marilah bersama-sama kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Pak Ustadz Syahrir Rizal untuk memberikan tausiah singkat tentang topik kita yaitu 4 sebab orang menjadi sombong. Kepada Ustadz, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan di tahun ini.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita pada tahun ini dan insya Allah bisa kembali bertemu lagi dengan bulan-bulan puasa di tahun-tahun berikutnya insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih kuat ya puasanya? Insya Allah ya. Baik ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, insya Allah pada kesempatan Risalah Berbuka Puasa pada hari ini kita akan coba membahas tentang 4 sebab orang menjadi sombong. Nah, sudah barang tentu sombong adalah sifat yang tidak hanya Allah saja tidak menyukainya, tetapi kita juga sesama manusia pun tidak menyukainya. Apakah ibu-ibu senang ada temannya sombong? Tidak. Ada tetangganya sombong? Tidak. Pasti kita tidak mau ada tetangga kita ataukah ada teman kita, bahkan diri kita sendiri menjadi orang yang sombong. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka terhadap orang-orang yang memiliki sifat sombong. Oleh sebab itu kita harus menjauhi yang namanya sifat sombong tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ada di dalam hati kita terbesit sedikit pun sifat sombong. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa mencium yang namanya surga, bau surga. Cium saja nggak bisa, apalagi mau masuk, ya gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa jangankan mau dekat, gitu ya, jauh saja kita tidak bisa dapatkan rasa aroma surga tersebut. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati-hati kita, ya, jaga diri kita, jangan sampai ada terbesit di dalam hati kita sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi, sifat kesombongan di dalam diri kita. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa itu arti dari kesombongan? Nah, apa itu arti kesombongan? Kesombongan itu artinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang benar yang datang kepada kita, kemudian kita menolaknya, maka kita termasuk orang yang sombong. Atau ada orang lain dan kita menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain, bahkan tidak menghormati orang lain, bahkan menghina orang lain, maka itu termasuk sifat sombong. Jadi kalau ada dua hal tersebut di dalam hati-hati kita, maka kita termasuk orang yang sombong. Menolak kebenaran yang datang kepada kita dan juga meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Ibu-ibu sekalian, pendengar RRI di mana saja Anda berada, bahkan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sombong itu adalah pakaianku.
Jadi kata Allah, sombong itulah pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang menyamaiku, maka akan aku lemparkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Artinya sifat sombong itu adalah punyanya Allah. Nah, dan Allah memang memiliki hak untuk sombong gitu. Ya, dia bisa sombong karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia jangan sampai menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meniru Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan mampu untuk meniru Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah dalam hadits qudsi tadi, kalau kita meniru atau menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat sombong, ya, maka akan aku lemparkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kemudian yang berikutnya yang harus kita ketahui bersama mengenai sifat sombong ini. Jadi kalau kita memiliki sifat sombong atau kalau ada orang yang memiliki sifat sombong, jangan menunggu nanti di akhirat baru dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak harus menunggu di akhirat akan mendapatkan balasan, bahkan di dunia sekalipun akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu luar biasanya orang yang memiliki sifat sombong yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menunggu nanti di akhirat baru dibalas oleh Allah, tetapi di dunia saja dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah mengenai orang-orang yang memiliki sifat sombong sehingga dia di dunia saja sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Rasulullah SAW duduk makan bersama salah seorang. Ya, ada seseorang duduk di samping Rasulullah juga sedang dalam keadaan makan. Tapi orang tersebut makannya bukan menggunakan tangan kanan, dia menggunakan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW menegur orang tersebut, wahai fulan, makan harus menggunakan tangan kanan. Nah, tetapi si fulan tersebut menolak apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya tangannya yang tadi dia pakai makan tangan kiri itu, dia mau menyuap ke mulutnya, tidak sampai-sampai tangannya ke mulutnya. Nah, itu. Jadi di dunia saja orang yang sombong menolak kebenaran akan langsung dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Apalagi nanti di akhirat. Kalau kita lihat cerita-cerita sejarah-sejarah terdahulu, contohnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an, ya, dia tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Akhirnya apa? Di dunia langsung dia diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Kemudian apa lagi? Contohnya Qarun, ya, Qarun laknatullah alaihi. Orang yang sombong karena kekayaannya, akibatnya apa? Di dunia saja dia langsung dikubur hidup-hidup, ya. Sehingga kalau ada orang kita sekarang gali-gali tanah kemudian dapat sesuatu yang berharga dibilang harta karun gitu ya, harta karun ya. Itu di dunia saja orang-orang yang sombong langsung diberikan kontan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di akhirat. Nah, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari kita sama-sama lihat apa saja yang menyebabkan orang itu bisa sombong. Apa saja yang bisa membuat orang itu bisa terjerumus kepada sifat sombong. Yang pertama adalah yang disebut dengan ziyadatul mal. Ziyadatul mal, ya. Jadi orang yang bertambahnya harta. Jadi kalau bertambahnya harta itu bisa membuat
Orang itu sombong kalau tidak hati-hati, gitu ya. Yang tadinya uangnya mungkin ada 100.000, tiba-tiba gini dapat uang 1 juta atau mungkin 10 juta. Nah, ini hati-hati. Kadang kita lupa sehingga bisa membuat kita sombong, gitu ya. Dapat tiba-tiba rezeki nomplok, gitu ya. Uang yang banyak, uang yang besar, harta yang melimpah, tiba-tiba yang tadinya tidak memilikinya, kalau tidak hati-hati bisa membuat diri kita itu menjadi sombong. Itu yang pertama, bertambahnya harta, ya. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul manzik, bertambahnya kedudukan. Ya, yang tadinya ketua RT, ya, naik jadi camat, ya, naik jadi bupati. Begitu bertambahnya kedudukannya, ini bisa kadang membuat orang itu lupa, akhirnya terjerumus kepada sifat sombong. Dia lupa dulu dia sebagai apa, gitu ya. Yang tadinya cuma staf biasa, tiba-tiba jadi kepala bagian. Kadang membuat orang lupa, akhirnya jadi sombong. Yang tadinya guru biasa, begini tiba-tiba jadi kepala sekolah. Dia lupa, akhirnya bisa membuat orang sombong. Nah, itu jangan sampai terjadi, ya. Walaupun kita diberikan kedudukan yang tinggi, jangan sampai kita lupa kedudukan kita sebelumnya, ya. Jangan sampai ada di dalam diri kita itu sifat sombong. Kemudian yang berikutnya adalah ziyadatul ilmi, yaitu bertambahnya ilmu. Nah, ini penting juga bertambahnya ilmu. Ya, yang tadinya mungkin dia lulusannya mungkin cuma lulus SMP, ya. Tiba-tiba begini dia dikasih sekolah, kemudian sampai S2, S3, gitu ya. SD, SMP, SMA. Ya, jadi S3 doktor, ya. Tadinya SMP kemudian dikasih sekolah, akhirnya jadi bisa doktor S3. Nah, kadang lupa gitu, ya, yang tadinya ilmunya mungkin biasa, pendidikannya rendah, begitu diberikan pendidikan yang tinggi, dia lupa sehingga dia bisa menjadi sombong. Ini hati-hati, ya. Yang tadinya mungkin ilmunya masih sedikit, gitu ya. Mungkin dia usaha belajar, kemudian memiliki ilmu yang banyak, kemudian dia bisa sombong, ya. Yang tadinya belum ustadz, gitu ya, kemudian tiba-tiba jadi ustadz, ya, jadi ulama, kemudian bahkan dipanggil kiai, kemudian jadi sombong. Jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yang bisa membuat orang itu sombong adalah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Ini yang hati-hati. Ya, hati-hati kita, ya. Jangan kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin pergi pengajian, ya. Terus ada teman kita yang mungkin dia, ya, mungkin jarang-jarang pergi, kemudian jarang-jarang sholat, jarang-jarang pengajian, kemudian ada terbesit di hati kita bilang, dia itu kok malah sholat, kayak saya boleh rajin sholat. Itu hati-hati. Dia itu kok nggak pernah pergi pengajian, ya, saya boleh rajin pergi pengajian, setiap minggu pengajian, gitu ya, semua pengajian diikuti semua. Itu juga hati-hati. Semakin kita taat kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah, jangan sampai juga membuat kita sombong, ya. Karena kita tidak tahu apakah amal yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah atau mengharapkan pujian dari orang lain. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Nrekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, itu beberapa sebab yang bisa membuat kita menjadi sombong, ya. Jangan sampai dengan bertambahnya harta kita, bertambahnya kedudukan kita, bertambahnya ilmu kita, dan juga bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita jadi lupa, kemudian membuat diri-diri kita sombong,
menganggap rendah orang lain, menganggap hina orang lain, tidak menghormati, tidak menghargai orang lain. Yang paling baik itu adalah seperti filosofi padi, ya. Kalau padi itu semakin berisi, semakin merunduk, ya gitu. Semakin kita berilmu, semakin kita memiliki harta, semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita semakin rendah hati, ya. Kita harus semakin tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Bahkan lebih baik kita itu harus menghargai, gitu ya. Kita harus menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun kita jadi pejabat sekalipun, memiliki pangkat yang tinggi, kan tidak ada salahnya kita juga menghormati orang lain, ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, ini sebagai pengantar mengenai 4 sebab yang bisa membuat orang menjadi sombong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran dari tema kita hari ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya persilahkan. Demikian untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Syahri Rizal yang telah memberikan tausiah singkat tentang 4 sebab orang menjadi sombong. Baiklah ibu-ibu sekalian, silakan yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zulfaidah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah berpakaian yang bagus, kemudian memakai perhiasan yang indah, dan menggunakan kendaraan yang mewah itu termasuk dalam kesombongan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Baik. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang yang memiliki sifat sombong itu tidak akan masuk surga. Kemudian ada sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang memakai sendal bagus, ya, memakai pakaian yang indah itu juga termasuk sombong?" Kemudian kata Rasulullah, tidak, ya, tidak. Bukan berarti kita memakai pakaian bagus, ya, memakai perhiasan yang indah, kemudian memakai mobil yang mewah, kemudian kita termasuk orang yang sombong. Tidak. Selagi kita tidak menganggap rendah orang lain dengan apa yang kita miliki, ya. Selain kita tidak menganggap enteng orang lain dengan apa yang kita miliki, ya. Yang salah itu kalau dia pakai perhiasan, kemudian dia jalan, dia goyang-goyang tangannya, gitu ya, pamer, gitu ya. Atau dia pakai sepatu yang bagus, yang tadinya jalannya biasa, pakai sepatu bagus, terus dia pukul-pukul kakinya di lantai, itu bisa jadi dia sombong, ingin memperlihatkan kepada orang lain. Atau dia pakai mobil yang mewah, kemudian dia buka kacanya terus supaya orang lihat dia di dalam gitu. Gitu. Atau kasih bunyi klakson terus gitu selama perjalanan, klakson supaya orang tahu bahwa mobilnya bagus, ya, mobilnya mewah. Kalau itu ya bisa ada dalam dirinya ingin memperlihatkan kepada orang lain, bahkan mungkin ada di dalam dirinya menganggap remeh orang lain karena ada sifat sombong dalam dirinya. Ya, jadi kita pakai apa saja yang kita miliki, ya, baju bagus silakan,
perhiasan yang bagus silakan, kendaraan yang mewah silakan. Tetapi jangan sampai itu semuanya membuat kita menganggap rendah orang lain, ya, menganggap remeh orang lain. Lebih bagus lagi kalau kita punya harta sudah banyak gitu ya. Kita lihat orang susah gitu ya, orang pergi jualan susah, dia pikul-pikul jualannya. Kita punya harta yang lebih, kita belikan kendaraan. Ini pakai ini kendaraan ya untuk usaha gitu. Itu lebih bagus lagi. Yakin bahwa itu tidak ada kesombongan dalam dirinya walaupun dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya dengan Ibu Salma. Pertanyaan saya, apakah lawan dari kesombongan, Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa lawan dari kesombongan? Lawan dari kesombongan itu yang tadi sudah ada jamaah sebutkan, yaitu rendah hati atau tawadu. Ya, beda ya rendah hati dengan rendah diri, gitu ya. Jadi kita tidak boleh rendah diri, ya. Kita harus percaya diri, gitu. Yang apalagi namanya yang harus kita atau ada dalam diri kita, yaitu rendah hati, gitu ya, rendah hati, gitu ya. Jadi lawan dari kesombongan yaitu tawadu atau rendah hati, ya, kepada siapapun walaupun kita memiliki harta lebih, ilmu yang tinggi, jabatan yang tinggi, ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap rendah hati, gitu ya. Menghormati orang lain walaupun kita secara derajat sosial kita mungkin tinggi, ya, kita tinggi derajat sosialnya di hadapan manusia lain, tetapi hati kita, gitu ya, kerendahan hati kita jangan sampai hilang, gitu. Kerendahan hati kita jangan sampai hilang. Walaupun kita memiliki jabatan tinggi, kita juga harus tetap melayani orang, gitu ya, menghormati orang. Jangan sampai karena jabatan kita yang tinggi kemudian kita malah tidak menghargai orang, bahkan kita membentak orang, memarahi orang. Ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ya, kita harus memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati kepada siapapun, kepada orang tua maupun kepada anak-anak, ya. Kita harus tetap rendah hati, ya. Jangan sampai tinggi hati, sombong itu tadi, ya, angkuh, ya, jangan sampai ada dalam diri kita. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dina, biasa dipanggil akrab dengan Mama Cica, Pak. Ya. Pak Ustadz, saya pernah dinasihati teman saya agar tidak membalas salam kepada seseorang dengan tatapan mata yang sombong. Ketika saya menanyakan apa alasan dia mengatakan bahwa orang tersebut sombong, dan ada hadis yang menyatakan sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Apakah hadis itu syahid dan bolehkah kita mengamalkan, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, hadis tersebut itu batil. Artinya hadis tersebut tidak ada datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena
orang yang sombong itu bukan harusnya kita balas dengan kesombongan, ya. Orang yang tinggi hati, ya, orang yang angkuh itu jangan kita balas dengan keangkuhan juga, tetapi harusnya kita balas dengan memberikan nasihat, gitu ya, memberikan pembelajaran, ya, memberikan ilmu kepadanya agar jangan lagi menjadi orang yang sombong, gitu. Mudah-mudahan dengan kita dengan lemah lembutnya hati kita, karena tadi kalau kita balas dengan kesombongan artinya hati kita itu juga menjadi keras, gitu. Yang tadinya kita salam sama dia, kemudian dia tidak balas salam kita, jadi kita jadinya marah sama dia. Saya tidak mau lagi balas salamnya dia, atau saya tidak mau lagi menyapa dia karena saya salam kepada dia tapi dia tidak membalas. Jadi bukan caranya seperti itu, tetapi yang terbaik adalah menasihati dia, dekat dengan dia, jangan menjauhi dia, tetapi kita tetap berhubungan baik seperti biasanya sambil mengajaknya untuk jangan sampai bersifat sombong, jangan sampai bersifat angkuh. Mudah-mudahan dengan begitu dia menjadi berubah, menjadi baik. Karena kalau kita keras sama keras, itu bukan salah satunya menjadi baik, malah dua-duanya malah keras sama-sama akhirnya bermusuhan, ya. Jadi jangan sampai begitu. Tetapi kita menasihati dengan baik, mudah-mudahan dengan nasihati kita yang baik itu dia menjadi berubah dan tidak ada lagi dalam dirinya itu sifat sombong. Allahu a'lam bishawab. Siapa lagi yang mau bertanya, silahkan. Makasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, yang di sini saya mau tanyakan bagaimana cara menghindari perilaku sombong dan sifat sombong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara menghindari sifat sombong? Dan kita harus berusaha itu, ya. Harus berusaha untuk menghindari dalam diri kita, menjauhi yang namanya sifat sombong. Caranya bagaimana? Caranya itu yang pertama adalah jangan banyak bicara, gitu. Jangan banyak bicara. Karena kalau kita sudah banyak bicara, sudah bicaranya sampai terlewat, akhirnya seakan-akan kita mengangkat diri kita, gitu ya. Akhirnya kita bisa menjadi sombong, ya. Memang, ini terutama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu itu memang dalam penelitian itu yang paling banyak bicara itu ibu-ibu daripada bapak-bapaknya, gitu. Dalam penelitian itu dikatakan ibu-ibu itu 3 kali lipat lebih banyak bicaranya daripada bapak-bapaknya. Walaupun penelitiannya begitu, saya yakin kita bisa rem-rem sedikit, gitu ya. Rem-rem sedikit, ya, supaya jangan terlalu banyak bicara. Karena itu tadi, kalau terlalu banyak bicara, ya, itu bisa terjerumus diri kita dari sifat sombong. Yang kedua, tebarkan salam. Nah, ya, tebarkan salam. Banyak mengucapkan salam, gitu ya. Dan itu adalah bentuk doa dan juga penghormatan kepada orang lain. Kayak tadi, kalau kita jawab salam kemudian dia tidak membalasnya, nggak apa-apa, salam saja terus, salam saya terus, ya. Dan itu bentuk penghormatan kepada orang lain, dan itu bisa membuat kita menjadi orang yang tawadu tadi, rendah hati, ya. Kalau kita menunggu dikasih salam terus, itu bisa jadi dia ingin jadi orang sombong, gitu ya. Ketemu orang dia tidak mau mengucapkan salam duluan, tapi dia tunggu dikasih salam duluan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, minimal kita ketemu orang kita senyum, ya, berarti kita menghormati orang lain. Jangan cemberut, gitu ya. Ketemu orang cemberut, ya. Ketemu di jalan cemberut, ya. Tapi harus senyum. Ya, cuma lihat-lihat orang juga, gitu kan. Senyum, ya, yang mungkin yang kita kenal kata gimana, gitu ya. Ya, walaupun kita orang tidak kenal juga, nggak apa-apa sih senyum, ya. Cuma ya senyuman jangan terlalu lebar juga, gitu ya. Nanti dikira orang G.
Ya, kemudian yang berikutnya adalah senantiasa bersedekah. Gitu, sedekah. Dengan kita bersedekah itu membuat diri kita itu menjadi orang yang suka memberi, ya, suka memberi, ya, karena kita ingin juga, karena kalau kita memberi itu kan memberi kepada orang yang kurang mampu, gitu ya, orang yang tidak mampu. Dengan demikian kita juga akan merasa di dalam diri kita itu bagaimana apabila saya menjadi orang seperti itu, menjadi orang yang kurang mampu. Dia pasti juga ingin bahagia, ingin senang seperti kita, gitu ya, yang mampu. Oleh sebab itu dengan banyak bersedekah, banyak memberi kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, gitu ya. Dengan demikian membuat hati kita menjadi hati yang tawadu, gitu ya, rendah hati, ya, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak ada kesombongan di dalam diri-diri kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan 3 hal itu. Tadi yang pertama adalah kurangi bicara, ya, bicara yang penting-penting saja. Bahkan kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau tidak mampu untuk berbicara yang baik, lebih baik diam. Ya, kurangi bicara. Kemudian yang kedua tadi, perbanyak salam, ya, minimal senyum. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbanyak sedekah. Mudah-mudahan apabila kita bisa melakukan 3 hal itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, dan insya Allah dijauhi dari sifat sombong. Allahu a'lam bishawab. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Syahririzal SPDI. Kepada Ustadz disilakan. Baik ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari kita mengakhiri risalah berbuka puasa pada hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu Majelis Taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekan dan Ustadz Syahririzal SPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya Ibu Nur Hayati selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.